Perkara kerugian sebesar 26 miliar guna pengembangan asuransi jiwa PT Sun Life berdampak Darwin ditetapkan sebagai terdakwa untuk jalani proses hukum. Proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan bagi Darwin sebagai terdakwa. Dalam agenda pemeriksaan, terdakwa mengaku tak mampu mengembalikan dana pengembangan asuransi jiwa PT Sun Life sebesar 26 miliar. Pengakuan terdakwa lainnya, dirinya bergabung di PT Sun Life adalah sebuah kesempatan karena sebelumnya dirinya berada di asuransi Generali. Lebih lanjut, terdakwa mengatakan bahwa ada dana kompensasi hingga perekrutan, dirinya tidak menjanjikan ke PT Sun Life, cuma mereka minta data saya semua. Kemudian, PT Sun Life sodorkan target 250 miliar dengan menerima kompensasi dana pengembangan yang diterima terdakwa secara bertahap. Di awal saya terima dana pengembangan sebesar 16 miliar lalu saya kejar target dengan menambah 10 manajer. Total dana yang saya terima 26 miliar yang mulia, ungkapnya. Terdakwa menambahkan, pasca menerima dana pengembangan tersebut, mestinya saya penuhi target. Namun, target itu tak mampu saya penuhi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Meskipun saudara tidak memberikan keterangan hukum semua, saudara wajib merawat yang benar, ya. Terdakwa masih ingat kapan diperiksa oleh Pak pernah diperiksa di Indonesia ya? Pak Komisi pernah diperiksa? Pernah. Nah, keterangan tersebut diberikan itu jauh. Sudah betul. Awalnya saya bekerja di PT Generali asuransi. Asuransi ya. Kemudian kaitannya dengan PT apa? PT Sun Life. Kaitannya dengan Sun Life bagaimana? Jadi sewaktu itu pas acara seminar di Jakarta, salah satu tim saya yang bernama Fani Chandra itu mengatakan dia mau direkrut oleh Sun Life. Jadi saya sebagai leadernya, saya bilang kalau gitu ya. Siapa Fani Chandra? Fani Chandra. Fani Chandra ini mau direkrut oleh Sun Life. Jadi dia ngajak saya, ayo. Berarti saya sebagai leader ya, saya merasa ya udah kita pergi bareng-bareng. Fani Chandra ini siapa? Fani Chandra itu salah satu tim saya. Salah satu tim saudara. Iya, tim saya di Generali. Kemudian kami pergi ke seorang leader namanya Chandra Dewi. Lalu Chandra Dewi ternyata sudah join di Sun Life dan Chandra Dewi langsung ngajak saya sama Bu Fani untuk bertemu tim manajemen daripada Sun Life. Hanya ketemu di Kuningan di kantornya tempat kantornya Sun Life. Apa yang disampaikan ke tim manajemennya Sun Life? Sebenarnya kita tidak menyampaikan apa-apa, saya cuma mendengarkan informasi. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka lagi merekrut agen-agen atau leader-leader. Karena itu rekrut itu terjadi di mana-mana. Jadi saya hanya mendengar karena di posisi yang disampaikan seperti itu. Kemudian saudara sampai di bergabung di Sun Life itu apa yang saudara lakukan ke pihak manajemen? Jadi waktu saya bergabung ke Sun Life itu, yang saya lihat adalah satu kesempatan yang mulia, karena mereka ada dana untuk pengembangan. Sedangkan dana ini waktu saya di Generali, kebetulan saya di Generali 9 tahun, awalnya tidak pernah ada dana pengembangan. Jadi saya lihat ini ada kesempatan untuk saya. Saudara itu sampaikan ke Sun Life? Tidak. Ini saya dapat informasinya dari Bu Chandra Dewi bahwa ada dana atau Bu Chandra Dewi sudah mendapatkan dana pengembangan ini. Ya, maksudnya pihak Sun Life merekrut saudara itu apa yang sudah sampaikan sebagai saudara itu? Sebenarnya mereka mengajak saya yang mulia, mengajak saya untuk join karena mereka mengatakan
Lalu mereka meminta data saya. Nah, saksi sebenarnya jurusan kan udah seperti itu. Saudara bilangnya bagaimana sehingga sampai merekrut atau segera menjanjikan apa sehingga saudara direkrut oleh Sunlight. Saya tidak pernah menjanjikan ya, tidak pernah menjanjikan. Tidak menjanjikan, cuma mereka meminta data saya kasih semua. Tapi saya tidak menjanjikan satu angka atau siapapun yang akan saya rekrut. Saudara menjanjikan data pemasukan berapa yang pesan live itu. Jadi waktu di lagi paket saya itu di atas 500 orang. Dan saya menjanjikan. Saudara sampaikan. Mereka sudah tahu karena dokumennya saya sudah kasih. Data yang sudah sampaikan ya. Nah, sudah saya kasih, terus kemudian mereka meminta iklan dulu. Di asuransi sebelumnya, saudara bisa merekrut sampai 500 agen. Iya, sudah memiliki. Terus. Kemudian dari sampai minta saya untuk menyediakan 40 manajer, 40 manajer bertahap. Dan kemudian dikasih targetnya kalau nggak salah 250 miliar lebih targetnya. Kemudian ada dana kompensasi yang akan diterima bertahap pokoknya 50 miliar something kalau saya tidak salah. Itu yang saudara terima? Belum terima semua karena bertahap dulu. Bertahap ya. Kemudian yang saudara terima berapa? Yang pertama kali begitu saya dapat laporan manajer dicairkan sekitar setelah pembahasan sekitar 15 miliar. Lalu setelah itu saya kejar target. Setelah wawancara lagi, saya harus tambah lagi 10 manajer dari 18 manajer. Akan saya lagi sekitar 11 miliar dipotong aja. Sampai di sana. Totalnya sekitar 26 miliar potong aja. Sekitar 26 M. 26 M potong aja. Untuk dana pengembangan diberikan sampai kepada saya. Perjanjian saudara dengan Sunlight bagaimana dengan dana ini? Maksudnya? Ya, dana kan sudah terima, Oke. 26 M. Dan kemudian janji saudara ke Sunlight bagaimana? Janjinya adalah saya harus mendapati omsetnya, tapi kemudian saya gagal mendapati omsetnya. Saudara harusnya mencapai omset yang bisa omsetnya berapa harusnya? Omsetnya saya lupa ya, ada di tabel. Yang jelas saudara tidak mencapai omset, gitu ya. Kemudian setelah tidak bisa mencapai omset, perusahaan lain bagaimana? Jadi yang pasti saya mundur sedikit kemudian omset ini data yang saya terima, saya sudah panggilkan juga, saya pakai apa saja. Jadi pertama untuk operasional kantor, kedua sewa kantor, renovasi kantor, kemudian beli peralatan yang baru semua di PT Tunjungan Plaza. Jadi kemudian kajian ini dari development, untuk seminar, kontes, financing, dan saya membeli orang-orang. Saya membayar banyak izin untuk masuk ke sana. Saya ya, saya membayar betul. Saya membayar walaupun mereka juga mendapat. Kemudian apakah penggunaan itu memang sudah sesuai dengan kendali kesalahan? Kegunaan ini sudah sesuai dengan pandangan pengembangan bagaimana Untuk perjanjian ya? tidak diatur ini. Tidak diatur, hanya yang penting omsetnya masuk. Yang penting omsetnya masuk. Sangat yang penting omset masuk. Ya, mau diapain terserah. Tapi yang perkembangan gimana terserah. Terserah. Hanya saya pilih kantor yang paling bagus untuk di Indonesia. Saya pilih kantor yang paling mewah. Kemudian saya pilih orang-orang yang saya rasa kompeten. Kemudian saya gaji beberapa orang dan juga admin dan lain-lain. Apa yang menyebabkan saudara tidak bisa mencapai omset? Karena yang mulia untuk satu adalah masalah waktu sama persaingan dengan karena waktu saya di Indrali sendiri pun saya butuh waktu 4 tahun supaya bisa dapat omset yang melebihi sudah 30 miliar per tahun. Sedangkan di sana begitu saya join, aku langsung jalan. Jadi saya juga kaget juga. Makanya akhirnya saya membuat banyak kesalahan ketika saya join di sana. Kemudian bagaimana yang keluarga saudara yang sudah masukkan? Kalau yang saya masukkan karena saya tidak begitu saya masuk saya tidak mau kehilangan segala-galanya yang saya miliki dari asuransi karena saya di asuransi kan kebetulan yang mungkin 20 tahun.
Jadi kemudian ada reputasi di generasi yang paling besar di Indonesia Timur. Jadi begitu saya masuk Sunlife, saya tidak mau kehilangan semuanya. Dan karena saya kurang waktu, hanya saya masukkan produknya Sunlife untuk teman-teman dan keluarga saya yang paling dekat. Saya masukkan sejumlah omset supaya saya bisa melanjutkan kerja saya di Sunlife. Termasuk istri, mertua, beberapa teman seperti itu. Mereka juga membayar terapinya. Kebetulan proyeknya saya bayar dulu. Saya bayar semua. Kemudian sekarang apa yang kendala yang disampaikan saudara dalam media sekarang di sini? Kendalanya adalah memang satu secara waktu. Waktu karena begitu saya join ke Sunlife, tim saya yang di generasi saya mau tarik sudah tidak bisa. Karena leader saya yang paling tinggi dari beda langsung turun, langsung blocking saya punya tim yang di generasi. Jadi saya nggak bisa berpikir lagi, jadi saya harus mencari. Bisa mencari yang lain. Bisa merekrut pakai saya sebelumnya. Kalau kalian benar-benar fresh dan orang baru mau join juga mereka pasti pikirannya banyak. Apakah hal itu tidak saudara sampaikan ke kamu? Ini udah hal yang umum ya. Ini hal yang umum terjadi. Saya sudah sampaikan juga dan mereka mengerti karena sama-sama di asuransi sudah lama. Terus sekarang harusnya kan 26 itu harusnya dikembalikan lagi nggak ke pihak sama? Kalau menurut kontrak harus dikembalikan. Kalau saya tidak kontraknya harus dikembalikan ya. Ya. Apakah sudah mengembalikan ke pihak sama? Karena saya sudah membelanjakan, jadi saya tidak sanggup mengembalikan. Dan saya punya kantor selesai di bulan November 2019 dan tidak lama kemudian sudah terjadi yang namanya pandemi. Saya sama sekali tidak bisa berpikir. Betul Pak. Jadi saudara pinjam KTP-nya, kemudian saudara Darwin dan tapi saudara Darwin kamu beli juga ya? Betul ya. Betul. Kamu yang bayar ini, betul. Kamu yang ada tangan semuanya mungkin ya? Betul. Jadi itu semua memang kamu lakukan supaya mengejar target katanya betul ya? Betul. Mengejar target berarti supaya ada pencairan kedua. Betul. Kenapa sampai saudara lakukan cara-cara seperti itu yang
Apa saudara tahu kalau cara itu tidak jujur? Saya tahu tidak jujur yang mulia. Cuma saya punya harapan adalah satu, saya punya waktu tambahan, saya punya budget tambahan untuk saya tetap bekerja. Karena saya tidak mau kalah dalam bisnis ini. Ya. Kemudian tadi kan saudara ini ada suatu kesepakatan perjanjian. Kemudian tadi 26M dipotong angka yang sudah saudara terima semuanya. Betul, Pak. Apakah sekarang uang itu nanti nggak kembalikan ke Tuhan ya? Ya, sudah dibelanjakan, Pak. Sudah dibelanjakan untuk lain-lain ya? Betul. Berarti posisi kan berarti keuangan itu ada di saudara ya, bilangnya ya? Pernah di saya, betul. Saudara belanjakan tapi posisi di tanggung jawab saudara ya? Betul. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Saudara mengingatkan bahwa pada saat pertemuan pertama dengan pihak Sunlight, pertemuan terjadi di mana? Terjadi di Jakarta di tempat kantornya sama. Kemudian dari pihak, apakah saudara yang menawarkan diri kepada pihak Sunlight atau bagaimana? Apakah saudara jelaskan? Jadi saya tidak menawarkan diri, tapi saya mendengar apa yang terjadi karena yang ditawarkan sebenarnya paling Chandra. Karena paling Chandra mereka lebih tertarik dibanding saya. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa leadernya paling Chandra adalah saya, dan kebetulan saya mewakili Indonesia Timur, hanya tertarik sama saya, dan kebetulan Pak Wirasto adalah teman juga waktu di Prudential. Jadi saya buka terus, karena saya juga tidak mau tidak kerja. Jadi saya buka terus, sedangkan kiri kanan semua waktu untuk anak masuk lagi. Apakah selama pandemi COVID tersebut ada kajian omset yang saudara bisa capai? Ada, tapi tidak banyak karena waktu itu tidak bisa beroperasi lagi. Orang semua takut ke mall. Orang takut ke mall. Baik, kemudian setelah kajian, kata capaian kajian tidak tercapai, apa usaha terdakwa kepada pihak Sunlight? Saya berusaha mendekati Sunlight untuk meminta waktu, cuma karena berdasarkan perjanjian saya harus balikin. Kemudian hanya saya harus menandakan lagi yang namanya amandemen pertama supaya saya bisa balikin dan akan di-adjust seperti itu. Maksudnya di-adjust seperti apa sebenarnya terdakwa? Di-adjust itu targetnya akan dikurangi, tapi uang yang diberikan kepada saya itu mereka akan tahan balik semua seperti itu. Kemudian saudara terdakwa, apakah setelah perjanjian tersebut tidak bisa dicapai dan ada yang tidak bisa tercapai? Adakah gugatan perdata? Sudah ada gugatan perdata pas waktu pandemi, sehingga waktu pandemi itu saya ke Jakarta bolak-balik untuk sidang. Siapa yang mengajukan gugatan perdata? Dari pihak Sunlight mengajukan perdata kepada Darwin dan PT Windar. Apakah gugatan perdata saat ini sudah selesai? Gugatan perdatanya sudah dinyatakan kalah secara prestasi kepada saya, baik di PN dan di PT. Kemudian setelah putusan perdata tersebut, apakah pihak Sunlight sudah pernah mengajukan eksekusi atas putusan? Sudah eksekusinya tidak ada karena tidak ada apa-apa sih. Kemudian saudara terdakwa, setelah gugatan perdata tersebut, adakah penawaran pembayaran kepada pihak Sunlight yang saudara ajukan? Jadi waktu itu saya ada ke kantornya Sunlight untuk ketemu pihak finance. Kemudian dari segi legalnya yang ada 2 orang lagi, saya lupa posisi mereka. Kita meeting ber-5 orang dan saya mengajukan untuk membeli asuransi dan menawarkan menjaminkan rumah saya. Waktu itu saya membeli asuransi senilai 10 miliar untuk mengembangkan ke pihak Sunlight berupa asuransi jiwa. Dan kedua adalah untuk rumah saya supaya bisa saya kasih waktu untuk perjalanan tahun 2024. Apakah penawaran perdata yang bisa diterima oleh pihak Sunlight? Tidak. Cukup, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saudara terdakwa, pada saat tadi saudara menyampaikan bahwa saudara membuka kantor itu juga kata, apakah pihak Sunlight sudah pernah datang ke kantor tersebut? Jadi waktu buka kantor pihak Sunlight dari Jakarta termasuk CEO-nya, presidennya, dan wakilnya semua manajemennya yang diinginkan
meminta. Ada lagi nggak yang belum ditanyakan? Sudah berani menerangkan. Saya cuma ingin mengatakan bahwa saya sudah di asuransi 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu saya merasa semua kerjaan saya di sini, jadi saya sangat menyesal meminta maaf lagi buat semua pada repot dari pihak jaksa, baik itu hakim dan semuanya. Saya minta maaf seperti itu. Nah, satu lagi mungkin dulu ada pengalaman jadi guru 9 tahun, jadi akhirnya saya juga kerja benar-benar kerja dari hati, cuma benar-benar lagi sudah beberapa kali. Terima kasih. Ada saksi yang menunjukkan diperiksa setelah ada ya? Iya, ada yang punya. Jadi gunakan jasa cukup tinggal tuntutan. Apa Mas Jasa mau menunjukkan? Dari sekarang dari Selasa tanggal 24 ya. Terima kasih untuk tuntutan aja. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Yang besar. Iksan, silakan. Nixon tuh. Sama-sama.